Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Andini dengan NIM 18622500057 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Manajemen PAUD yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Rita Aryani MM. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum PAUD. Pengelolaan kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam menciptakan kualitas pendidikan PAUD yang baik. Tujuan utama pengelolaan kurikulum adalah untuk menyiapkan anak agar siap menghadapi pendidikan lebih lanjut. Kurikulum PAUD harus fleksibel dan adaptif dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kurikulum PAUD. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Yang kedua, mendorong kreativitas anak, dapat memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Yang ketiga, memastikan ketercapaian kompetensi dasar dapat menjamin anak memiliki dasar kemampuan yang siap untuk jenjang pendidikan berikutnya. Yang terakhir, fleksibilitas untuk kurikulum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan anak dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum PAUD. Yang pertama ada holistik dan terpadu, yaitu pendidikan yang melibatkan seluruh aspek perkembangan anak, seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Yang kedua berbasis pada anak, yaitu menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, bertahap dan berkelanjutan, yaitu kurikulum harus berkembang seiring dengan usia anak, dengan tujuan yang jelas. Yang terakhir, ada mendorong partisipasi orang tua, yaitu kurikulum juga harus melibatkan orang tua dalam proses belajar anak. Selanjutnya ada komponen kurikulum PAUD. Di sini ada tujuan pembelajaran, menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan tahap perkembangan anak. Selanjutnya ada materi pembelajaran, memilih materi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Ya, selanjutnya ada metode pembelajaran, menggunakan metode yang menyenangkan seperti bermain sambil belajar. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, menilai perkembangan anak secara berkala melalui observasi. Yang terakhir ada lingkungan belajar, menyediakan lingkungan yang aman dan merangsang kreativitas anak. Tahapan pengelolaan kurikulum PAUD. Perencanaan menyusun tujuan. Yang pertama perencanaan. Ada menyusun tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Ada juga menyusun jadwal pembelajaran sesuai kebutuhan. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama implementasi kurikulum di kelas. Selanjutnya ada menggunakan metode yang menyenangkan dan berbasis pada pengalaman anak. Dan terakhir ada evaluasi. Evaluasi hasil belajar anak secara berkala dan penyesuaian kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya ada model kurikulum PAUD. Yang pertama ada play-based learning. Pembelajaran berbasis bermain untuk merangsang kreativitas dan keterampilan sosial anak. Yang kedua ada kurikulum berorientasi kompetensi, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi dasar yang harus dimiliki anak pada usia dini. Yang ketiga ada kurikulum kontekstual, yaitu menggunakan konteks dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Selanjutnya ada peran guru dalam pengelolaan kurikulum. Peran gurunya sebagai berikut. Yang pertama ada fasilitator,
yaitu memandu anak dalam proses belajar dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua ada inovator, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik. Yang ketiga ada observator, yaitu memantau dan mengevaluasi perkembangan anak untuk penyesuaian kurikulum. Yang terakhir ada kolaborator, yaitu bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain untuk mendukung proses belajar. Selanjutnya ada tantangan pengelolaan kurikulum PAUD. Di sini ada beberapa, yaitu perbedaan kecepatan dan gaya belajar anak. Setiap anak berkembang dengan cara yang berbeda, sehingga pengelolaan kurikulum harus sangat fleksibel. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, yaitu kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dan fasilitas yang memadai bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua. Tidak semua orang tua memiliki waktu atau pengetahuan untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak. Yang terakhir ada perubahan kebijakan. Kurikulum dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah yang baru, yang memerlukan adaptasi cepat. Di sini ada kesimpulan pengelolaan kurikulum PAUD yang baik harus holistik, fleksibel, dan berbasis pada perkembangan anak. Kurikulum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak dan lingkungan di sekitar mereka. Guru berperan sebagai fasilitator, inovator, dan kolaborator dalam memastikan tercapainya tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.